ada 4 penelpon yang bergabung di segmen ini. Saya sapa dulu penelpon pertama dari Cibubur, ada Pak Taswin. Selamat pagi Pak Taswin. Selamat pagi. Assalamualaikum Bung Helman. Waalaikumsalam Pak. Ya, waalaikumsalam. Silakan Pak Taswin. Ini utamanya kalau Anas itu memang mengakui hal yang digantung ini, saya himbau kepada KPK segera menggantung, jangan gantung kasusnya gitu. Jangan gantung kasusnya dan jangan gantung gambarnya, fisiknya, karena Anas sudah siap. Kalau yang bersangkutan siap, perangkatnya tidak siap, perangkatnya juga harus digantung. Ini jangan main-main kalau udah berkata seperti ini negara, ini uang rakyat. Statement tuh harus jujur. Jangan Anas juga begitu masyarakat tidak mereferensi apa yang beliau uraikan, banyak dari DPC yang tidak mereferensi dia yang baik. Ini harus serius. Kalau memang gantung ya gantung. Kalau perlu kau yang gantung sendiri. Ya, jadi maksud Bapak KPK menggantung kasus ini atau bagaimana? Iya, artinya begini Mbak Ceril. Kalau KPK berani bantu ngegantung yang sebenarnya, jangan gantung kasusnya. Begitu maksud saya. Ya. Kalau memang mau benar-benar ini mahasiswa tidak mau demo nanti, gantung Anas, nggak demo dia, mau lihat Anas saja di Monas nanti, begitu Bung Ceril. Gantung aja sebenarnya sama. Terima kasih Pak Taswin dari Cibubur. Kita sapa penelpon berikutnya ya. Dari Medan ada Pak Sukiwi. Selamat pagi Pak Sukiwi. Selamat pagi Pak. Horas Metro TV. Iya Pak. Iya, selamat pagi. Silakan Pak. Iya, jadi begini, kalau inilah hukum tabur tuai, ya, kalau naiknya dengan cara baik, pasti turunnya juga dengan cara yang baik. Kalau naiknya sudah dengan cara yang bulus, pasti akan jatuhnya dengan tidak baik juga. Jadi itu udah hukum tabur tuai. Dan kita tahu politik di Indonesia ini memang masih semua itu dengan cara money politik. Semua masih dengan uang. Maka siapapun yang sudah duduk, pasti ujungnya pasti terjerat dengan uang. Karena apa? Dia ingin kembalikan modalnya. Jadi apa yang diakui, yang dikatakan oleh Anas, itu kami minta kepada KPK harus bisa membuktikan. Kalau memang Anas tidak ada, ya buktikan memang dia tidak ada. Tapi kalau ada, ya harus buktikan dengan jelas. Karena kita sudah banyak mendapatkan bukti apa yang pengakuan daripada saksi-saksi yang kasihkan uang atau yang lainnya. Jadi supaya apa? Demokrat ini tidak hancur. Ya, karena apa? Kita kasihan lihat Demokrat. Sekarang lembaga survei Indonesia terus melihat anjlok terus Demokrat ini. Kalau ini semakin lama dibiarkan, maka semakin hancurlah Demokrat. Ya, baik, tapi semakin cepat kasus ini diselesaikan, mungkin Demokrat ini bisa selamat. Dan perlu juga ketegasan dari Presiden. Ya baik, terima kasih Pak Sukiwi dari Medan. Kita ke Jember, ada Pak Ikhwan. Selamat pagi Pak Ikhwan. Selamat pagi Bang Elman dan Mbak Ceril. Selamat pagi Pak. Metro. Nah, persoalan Nazaruddin dan Anas. Nazaruddin dengan saksi-saksi yang sudah tampil lalu terbuka di publikasi. Itu menunjukkan tentang hubungan antara logika hukum, legitimasi isinya dan legalitas, artinya aturan berpikirnya. Lalu argumentasi hukumnya itu kaitannya dengan fakta data tentang nilai dan norma yang dipermasalahkan. Nah, manusia soal kebenaran ini ya, ini benar apa salah? Kebenaran itu soal matching agreement, sepakat sesuai. Kalau sepakat sesuai, maka benar. Kalau enggak, salah. Sedangkan di tangan manusia relatif itu. Berarti optimal maksimal matching agreement tidak mungkin absolut. Nah, disinilah letaknya Bang Anas ini bekas ketua PBHMI loh, tidak tanggung-tanggung. Tapi itu tinggal cerita aja. Sebab tidak mungkin 100% salah, tidak mungkin 100% benar. Itu ada benar, ada salahnya. Tinggal persoalannya sekarang, kalau sudah moralitas itu hati nurani itu mati, maka ketuhanan yang maha esa, kemanusiaan itu hilang. Moralitas lalu rusak. Karena apa? Karena hukum positif lalu tidak berjalan nanti. Yang paling bagus, sekarang Bang Anas tidak usah ngomong gantung diri lah, jangan. Tapi buktikan, yaitu pembuktian terbalik bahwa dia mampu membuktikan dia tidak bersalah. Tapi tidak mungkin itu terjadi, sebab fakta dan data itu sebenarnya ada pada Nazaruddin.
Nah, kalau ini yang terjadi, maka mudah-mudahanlah Allah tidak melaknat sampean, Mas. Sebab sampean ini orang Islam yang taat dulunya. Hati-hatilah bicara, buktikan Ya, bahwa baik, Pak sampean Ikhwan. salah. Itu saja. Makasih. Terima kasih juga ya Pak Ikhwan dari Jember. Kita ke penelpon berikutnya ada Pak Sairi di Bengkulu. Selamat pagi Pak Sairi. Pagi, Assalamualaikum, Cheryl, Mbak Waalaikumsalam, Pak. Bung Waalaikumsalam. Elman. Silakan Pak. Kita dalam hal ini tidak dalam menghujat Partai Demokrat. Partai Demokrat itu hanya merupakan satu sarana yang bisa dipergunakan oleh siapa saja yang memang berkepentingan di situ. Jadi dalam hal ini kita tidak membela Nazarudin. Kita pastikan Nazarudin itu kalau secara hukum nampaknya dapat dibuktikan bahwa dia memang bersalah. Kita tidak membela dia. Tapi pernyataan Anas bahwa menyatakan Nazarudin itu adalah berhalusinasi, ini jelas menunjukkan yang berhalusinasi itu adalah Anas. Ditambah lagi dengan pernyataannya yang sebenarnya sebagai bentuk dari ketua umum yang memang diharapkan sebagai negarawan yang menyatakan akan gantung diri kalau itu dia terbukti Rp1.000 saja. Ini pernyataan Abu Nawas kalau saya kira ini. Pernyataan Abu Nawas itu hanya berkelit dengan bentuk kata dan perbuatan. Jadi dalam hal ini apapun sebenarnya harusnya Bung Anas itu betul-betul sportif membuktikan dirinya sebagai seorang muslim yang taat dan sebagai seorang negarawan dan sebagai seorang pemimpin partai. Yang kedua, pernyataan Imade Pasek menyatakan bahwa terjadinya kasus itu adalah setelah pelelangan setelah konferensi dimulai. Setelah bulan Mei konferensi kemudian pelelangan adalah di bulan Oktober. Saya heran dan ketawa. Apa Bung Pasek itu nggak ngerti? Sekarang 2 kali 2 sudah menjadi 5, tidak lagi 4. Ini pura-pura, saya yakin dia terlalu berlagak pilon. Jangankan waktu yang seperti itu, rundingan awal dari suatu proyek itu sudah biasa. Bukti fisiknya, bukti kenyataannya. Dipanggar saja yang masih merupakan janin, sudah disunati. Apalagi hanya masalah kontrak, yang memang sudah hamil tinggal lahir. Ya kenapa tidak? Ini satu pernyataan pembodohan saya kira dari apa yang dibuat oleh Pak Imade Pasek. Mudah-mudahan tidak semua anggota kita masih melihat banyak anggota Demokrat yang lebih baik seperti Pak Hayono dan walaupun Bung Rohut orangnya agak arogan, tapi saya masih percaya dengan dia. Terima kasih, kita harus secara jujur menilainya. Wassalamualaikum. Terima kasih Pak Sairi. Pemirsa itu dia ada 4 penelpon dulu yang kami tampung pendapatnya. Nanti kita akan buka lagi untuk segmen berikutnya bagi Anda untuk partisipasi. Kami akan segera kembali masih membahas mengenai pernyataan Anas bahwa ia siap digantung di Monas.